Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fazri dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran yang saya pakai sehari-hari, mulai dari terbitan apa dan macam segalanya yang ada di dalam Al-Quran ini. Misalnya dari daftar isinya, apakah Al-Quran ini ada fitur tajwidnya atau tidak, makiyah madaniyahnya, serta daftar isi dan doa yang ada di dalamnya. Jadi saya akan merinci satu-satu apa saja hal-hal yang ada di dalam Al-Quran ini. Langsung saja ke videonya. Jadi Al-Quran yang saya pakai ini adalah terbitan Diponegoro. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada nama saya, Taufik Fazri. Al-Quran dan terjemahannya penerbit Diponegoro, Bandung. Jadi Al-Quran ini adalah Al-Quran sekaligus terjemahannya. Nah, untuk tanda tasheeh ini terdapat tanda tasheeh di sini. Sudah ada tanda tasheeh, yakni Jakarta 18 Zulqa'dah 1425 Hijriah atau 30 Desember 2004 Masehi. Di sini juga terdapat cap dari Lajnah Pentasheeh Mushaf Al-Quran Departemen Agama. Nah, selain itu, di sini juga terdapat daftar isi dari surat yang ada di dalam Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah nomor 1 sampai ke surat An-Nas 114. Jadi lengkap 114 surat. Di halaman 604. Setelah daftar isi, di sini juga ada transliterasi, dari transliterasi huruf dan juga transliterasi mad atau panjang. Masing-masing huruf hijaiyah dan di sini ada huruf latinnya. Di sini juga ada transliterasi mad, ini panjang. Jadi apabila mad itu alif, waw atau ya, maka di sini ada garis miring di huruf a, u dan i-nya yang menandakan ini adalah huruf panjang. Seperti kola, sini kola, seperti itu. Nah, ini sudah masuk ke surat Al-Fatihah. Kita balik ke belakang, ada apa saja. Nah, ini udah mulai rusak ya, guys. Nah, di sini terdapat doa-doa ya, guys. Jadi ada doa sujud tilawah dan ayat sejadah juga suratnya. Misalnya ayat sejadah dan suratnya, yakni surat Al-A'raf ayat 206. Maka doanya ini ya, surat apalagi Ar-Ra'd ayat 15, ini doanya. Surat An-Nahl ayat 50, ini doanya. Seperti itu. Setelah doa juga ada tanda-tanda wakaf dan tanda-tanda bacaan. Di sini ada mim, artinya berhenti, juga ada lam alif, artinya tidak boleh berhenti. Selain itu terdapat sholat, yakni diteruskan lebih utama, jadi ada wakaf lazim, terus lagi ada adamul wakfi atau tidak adanya wakaf, dan al-waslul aula atau diwasalkan itu lebih utama. Ini adalah tanda-tanda wakaf dan tanda-tanda bacaan yang ada di dalam Al-Quran ini. Ada sakta, terus ini ayat sejadah dan lain sebagainya ya. Selain itu selain dari tanda-tanda wakaf juga terdapat doa hataman Al-Quran. Ini adalah terjemahan dari huruf Arab ini, doa khatmil Quran.
Allahumma arhamni bil Quran. Nah, ini sudah masuk ke surat An-Nas. Saya pengen lihat ada apa ya? Nggak ada ininya ya guys. Nggak ada. Oh, ada nih. Nah, di Al-Quran saya juga terdapat Asmaul Husna, ya, dari Ar-Rahman hingga As-Sabur, 99 Asmaul Husna. Berarti kita mulai dari surat Al-Fatihah coba. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, jadi Al-Quran yang saya pakai ini adalah Al-Quran Rasm Utsmani, yang mana jenis ini adalah jenis Bombay. Tapi jenis Bombay ini mengikuti dari Imla'i, yang mana ayat-ayat yang digunakan adalah ayat-ayat pojok, supaya memudahkan pembaca ketika membaca Al-Quran itu dia langsung menggunakan tanda baca ini atau tanda stop baca, jadi stop di sini gitu misalnya, atau memudahkan hafalan-hafalan para hafiz ketika dia misalnya nih ayat 24 gitu, lanjut lagi nih stop di satu kaca gitu. Ini misalnya ayat 29, ayat 37 gitu. Jadi menggunakan supaya memudahkan para pembaca atau para penghafal dalam membaca atau menghafalnya, seperti itu. Nah, ini juga lupa, ini ada apa namanya ya, penanda setelah baca, seperti itu. Selain itu yang warna pink apa ya? Nah, ini Ta'udzubillah minasyaitonirrajim. Dan adab membaca Al-Quran ada juga ya warna pink, ada 3 berarti. Nah, saya pengen memastikan kalau Al-Quran ini itu ada 114 surat. Kita lihat, ini surat An-Nas ya, ayat Tuhan ada 6 ayat, dan bisa dilihat di pojok kiri atas ini ada surat An-Nas 114. Nah, selain itu di fitur Al-Quran ini juga terdapat penjelasan apakah ayat ini itu surat ini itu Madaniyah atau Makiyah. Ini terdapat di sebelah kanan dari nama surat. Di sini ada Madaniyah. Surat An-Nas ayatnya ada 6. Misalnya lagi surat Al-Falaq Madaniyah ayatnya ada 5. Surat Al-Ikhlas Makiyah ayatnya 4. Seperti itu. Nah, saya juga mau memastikan kalau misalkan di Al-Quran ini itu terdapat 30 juz. Nah, ini dia tulisan amma, yakni di surat An-Naba, karena juz itu kan penggalanya itu diambil dari kalimat pertama dari surat. Nah, ini juz amma atau juz 30 dari surat An-Naba. Seperti itu. Nah, ini juga terjemahan dari masing-masing suratnya, dan terdapat tema-tema yang bisa diambil. Misalnya nih surat Al-Falaq, Allah pelindung dari segala kejahatan. Ini arti keesaan Tuhan. Dan An-Nas, Allah pelindung manusia dari kejahatan bisikan setan dan manusia. Nah, selain dari terjemahan ini terdapat footnote. Seperti itu, misalnya 127, misalnya di 927, orang-orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan dan waktu-waktu sholat. Nah, ini kita lihat dari nomor 927 ini ya, di nomor 4, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya di surat Al-Maun. Maka penjelasan fotonya ada di sini, seperti itu. Coba kita lihat ya di Amma juz 30 di surat An-Naba. Nah, ini An-Naba
juz 30. Diambil dari kata amma yatasaalun. Juznya ada juz 30, sebanyak 30. Kenapa ini ada juz 30? Karena supaya memudahkan para pembaca Al-Quran untuk menghantamkan Al-Quran sebanyak 1 bulan atau 1 hari 1 juz. Jadi ketika udah 30 hari atau 1 bulan maka ia hatam 1 Al-Quran. Nah tadi kan juz, sekarang kita ke manzil. Apakah Al-Quran ini ada manzilnya atau tidak? Nah, manzil sendiri itu di MSI atau Mushaf Standar Indonesia itu ada sebanyak 7 manzil. Kalau tadi kan juz itu ada 30 sebulan, kita ke manzil. Nah, manzil sendiri itu ada sebanyak 7 manzil supaya para penghafal Al-Quran itu bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 minggu atau 7 hari. Jadi 1 harinya itu sudah 1/7 dari Al-Quran ini. Seperti itu. Nah, manzil sendiri itu disingkat menjadi Fahmi Bisyauqin atau Al-Fatihah, Al-Maidah, Yunus dan lain sebagainya. Misalnya nih, kita kan tadi dimulai dari Al-Fatihah, kita masuk ke surat Al-Maidah, Fahmi, mimnya Al-Maidah, seperti itu. Nah, yang bisa kita lihat bahwa di sini terdapat simbol Al-Manzil 2, yakni dari setelah Al-Fatihah ke Al-Maidah. Seperti itu nanti dari Fahmi Bisyauqin, nanti di surat Yunus pun ada Al-Manzil yang ketiga. Sampai Al-Manzil ke-7 itu baru orang bisa menghatamkan Al-Quran ini dalam waktu 7 hari atau seminggu. Seperti itu. Nah, tadi sudah Al-Manzil. Ya, ini kita masuk sekarang ke Al-Hizb. Nah, ini udah di Al-Maidah udah Al-Hizb 11, 1/2. Jadi Al-Hizb ini di Al-Quran itu sebanyak 60. Yang mana dari 60 ini itu untuk memudahkan para penghafal atau pembaca Al-Quran untuk menyelesaikan 1 Al-Quran ini dalam 60 hari atau 2 bulan. Seperti itu. Kita lihat ini Al-Hizb 11. Ini 1/2. Coba kita cari Al-Hizb 11-nya di mana ya? Ada gak? Nah, nih. Masuk ke juz 6 juga Al-Hizb 11. Jadi Al-Hizb itu satu hizbnya itu terbagi menjadi 4 bagian. Seperti itu. Kita lihat nih Al-Hizb 11. Ini Al-Hizb. Ya, Al-Hizb 11. Mana lagi? Nah, ini 1/4 Al-Hizb 11 atau 1/4-nya dari Al-Hizb. Kita cari lagi. Ini tadi Al-Hizb setengah dari Al-Hizb 1/2. Kita cari lagi. Ada atau tidak? Nah, tadi kan 1/2, ini 3/4. 3/4 dari Al-Hizb 11. Cari lagi mana? Nah, ini sudah Al-Hizb 12. Jadi Al-Hizb, habis itu 1/4 Al-Hizb, habis itu 1/2, 3/4, masuk ke Al-Hizb yang selanjutnya. Ini Al-Hizb. Jadi Al-Hizb terbagi, satu Al-Hizbnya terbagi 4 dan Al-Hizb itu dalam Al-Quran sebanyak 60 untuk memudahkan pembaca atau penghafal untuk menyelesaikan Al-Quran dalam waktu 2 bulan atau 60 hari. Ini udah masuk ke Al-Hizb 12. Nah, selain Hizb, saya mau menjelaskan fitur dari Ain. Ain ini adalah simbol atau penjelasan dari kata ruku', diambil dalam simbol Ain. Seperti itu. Nah, jadi Ain ini
itu berguna untuk para imam itu ketika membaca ayat, misalnya ketika sholat itu menggunakan satu ain seperti itu. Karena dalam ain ini juga ini terdapat tematis gitu. Misalnya nih di ayat 20 tematisnya apa? Keengganan bangsa Yahudi menaati perintah Nabi Musa alaihissalam memasuki Palestina dan akibatnya. Ini di ayat 20 ya. Tuh. Sampai ke ayat 27 itu sudah masuk tema baru, yakni kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan. Di ayat 27 tuh. Jadi ayatnya sudah nyampe sini aja. Seperti itu. Misalnya nih, imam membaca dari ayat 20 sampai ke ayat 26 gitu. Jadi sampai sini imam tuh ruku seperti itu. Dan satu rukunya ini itu terdapat tema-tema dari isi Al-Qur'an itu sendiri atau tema sekelompok ayat itu sendiri. Nah, banyaknya ain atau ruku ini itu tidak menentu. Seperti itu, misalnya ini kan dari ayat 20 sampai 26, berarti kan 6 ayat. Nanti bisa aja bisa 7 ayat, 8 ayat, 9 ayat, 10 ayat, tergantung dari tema atau tema makna dari sekelompok ayatnya, seperti itu. Nah, banyaknya ruku dalam ayat Al-Quran itu sebanyak 557 ain seperti itu. Karena selain itu juga gunanya ain ini itu misalnya di TPQ atau pengajian itu ustadznya itu menyetop bacaan dari muridnya atau santrinya itu pada bagian ain ini supaya memudahkan dalam murid membaca Al-Quran. Misalnya stop di sini seperti itu. Misalnya lagi baca ntar stop di sini berarti ngelanjutin di ayat selanjutnya seperti itu. Nah, selain itu juga banyaknya ayat di dalam Al-Quran itu di sini itu saya sebanyak 6.236 ayat seperti itu dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas sebanyak 6.236 ayat. Nah, saya mau balik ke simbol-simbol nih atau tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran seperti itu. Misalnya nih alis tebal itu mat wajib dan alis tipis ini itu mat jais. Ada saktah, tashil, imalah, nakal, ismam dan lain sebagainya. Seperti itu. Di sini juga ada sifir ya, ada sifir. Ada sifir mustadir yang bulat seperti ini dan juga sifir mutasil yang lonjong seperti itu. Nah, saya balik ke surat Al-Baqarah misalnya nih. Di sini ada alif lam mim, ini tebal. Maka ini hukumnya adalah mad wajib mutasil. Dibacanya 2 harokat ke atas, bisa 4 atau 6 gitu. Nah, sedangkan yang ini bima unzila ini adalah majais, enggak setebal simbol dari mat wajib. Ini hukumnya bisa dibaca 2, 4, 6 seperti itu, jais. Selain tadi simbol dari mat wajib dan mat jais, di sini juga saya pengen ngasih tahu bahwa ini juga terdapat nih harokat yang berbeda. Ada yang garis miring dan juga ada yang berdiri. Ini disebut sebagai fathah qaimah. Ini ada fathah qaimah dan juga ada kasroh qaimah. Bisa ini atau ini seperti itu. Nah, selain simbol-simbol yang tadi misalnya ruku dan hizab dan lain sebagainya, saya pengen ngasih tahu simbol dari ayat-ayat sajadah seperti itu atau sujud tilawah.
Misalnya di surat Al-A'raf ayat 206. Ini Al-A'raf ayat 206. Nah, ini dia. Ini ada simbol seperti mimbar ya. Tulisannya sajadah. Nah, jadi apabila misalnya para pembaca Al-Quran ketika sudah mencapai surat Al-A'raf dan dia mendapati bacaan di ayat 206 ini, maka di sini itu disunahkan untuk sujud tilawah, yaitu doa. Seperti itu, doanya seperti yang tadi ada di sini. Nah, ini dia. Doa sujud tilawah atau ayat sejadah dan suratnya. Ini ayat sejadah dan suratnya Al-A'raf 206. Ini doanya. Maka ini disunahkan untuk membaca doa-doa yang ada di sini seperti itu. Jadi ini terdapat 15 surat yang ada ayat sejadahnya, terdapat 15 surat. Selain dari simbol mimbar ayat sejadah ini, saya mau memberitahu dari ini. Jadi ada simbol kecil nih, 5 ya. Simbol kecil seperti angka 5, maka ini menunjukkan adanya ayat di sini. Seperti itu di versi yang lain. Kalau kita kan ini ada mulwaqfi nih, lam alif. Tandanya kita nggak boleh berhenti di sini. Kita harus melanjutkan membaca sampai ayat yang ke-7. Seperti itu. Tapi di versi lain juga ada sebagian yang dia stop di sini karena simbol kecil ini menunjukkan adanya ayat di versi lain seperti itu. Tetap Al-Fatihahnya tetap 7 ayat, tapi dia di sini itu baru berhenti ayat 6 dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat ke-7 seperti itu. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam Al-Quran terbitan Diponegoro yang saya pakai sehari-hari. Nama surat, terus ini ada hari pembalasan, footnote-nya Yaumuddin atau hari pembalasan adalah hari penjelasan dari terjemahan, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Mushaf Al-Quran terbitan Diponegoro ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.